Desa Pandansari adalah sebuah desa yang terletak di lereng barat Gunung Kelut, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Desa ini menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah, namun juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan pembangunan. Dalam video ini, kita akan menelusuri kondisi geografis, sosial ekonomi, serta hasil analisis neraca air, lahan, udara, hingga sumber daya galian yang membentuk karakter Desa Pandansari hingga hari ini. Kami dari kelompok 3 dan 7 akan menyampaikan hasil analisis kami terhadap survei darat di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa ini berbatasan dengan Desa Kaumrejo, Kecamatan Ngantang pada sebelah utara, dan pada sebelah selatan, desa ini berbatasan dengan Desa Banturejo, Kecamatan Ngantang. Sedangkan pada sebelah timur, desa ini berbatasan dengan Desa Banturejo, Kecamatan Ngantang, dan pada sebelah barat, desa ini berbatasan dengan Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon. Desa Pandansari terdiri dari 7 dusun, yaitu yang pertama, Dusun Plumbang, Dusun Bales, Dusun Munjung, Dusun Sambirejo, Dusun Wonorejo, Dusun Klangon, dan Dusun Sedaun. Di desa ini, terdapat 5.836 jiwa penduduk yang terdiri dari 2.942 penduduk laki-laki dan 2.894 perempuan. Berdasarkan mata pencahariannya, sebagian besar masyarakat Pandansari bekerja di sektor pertanian dan peternakan. Ada 793 petani yang menanam harapan di setiap musim, 678 peternak yang tekun merawat ternaknya, serta 820 buruh tani yang menjadi tulang punggung kegiatan pertanian di desa ini. Tak hanya itu, terdapat 10 pegawai negeri, 63 pegawai swasta, dan 69 wira swasta yang ikut menggerakkan roda perekonomian desa. Setiap profesi memiliki peran pentingnya masing-masing yang saling melengkapi untuk mewujudkan desa yang produktif dan mandiri. Dalam bidang pemerintahan, Desa Pandansari memiliki 24 rukun tetangga dan 7 rukun warga, yang semuanya berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara perangkat desa dan masyarakat. Kemampuan dan kesesuaian lahan di wilayah Pandansari. Wilayah Pandansari memiliki total luas sekitar 1.103.425 hektar. Ketinggian tanah di daerah ini berkisar antara 600 hingga 1.350 meter di atas permukaan laut, sehingga bisa dikatakan Desa Pandansari termasuk wilayah dengan topografi tinggi dan udara yang sejuk. Kondisi ini sangat mendukung untuk pertanian, perkebunan, maupun kehutanan. Selanjutnya, kemiringan lahan di Desa Pandansari berada pada kisaran 15 hingga 55%. Ini berarti sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perbukitan dengan kontur yang cukup curam, sehingga dalam pengelolaan lahan perlu memperhatikan aspek konservasi seperti pembuatan terasering dan penanaman vegetasi penahan erosi. Untuk penggunaan lahan di Desa Pandansari, pembagiannya adalah sebagai berikut. Daratan seluas 23.536 hektar digunakan untuk permukiman dan kegiatan sosial masyarakat. Perbukitan seluas 274.074 hektar sangat potensial untuk tanaman keras dan kegiatan konservasi. Waduk seluas 90 hektar berfungsi sebagai sumber air utama bagi irigasi dan kebutuhan masyarakat. Lahan sawah mencakup 95.458 hektar menjadi sumber utama produksi padi dan bahan pangan lainnya. Untuk luas pekarangan mencapai 52.420 hektar. Biasanya dimanfaatkan warga untuk menanam tanaman rumah tangga atau ternak kecil. Tanah tegalan mencapai 223.732 hektar, cocok untuk tanaman palawija dan komoditas musiman. Selain itu, hutan lindung seluas 422.300 hektar berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah bencana seperti longsor dan banjir. Dan hutan produksi seluas 290.200 hektar dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk hasil kayu maupun non-kayu. Secara keseluruhan, Desa Pandansari memiliki potensi lahan yang besar di sektor pertanian,
kehutanan, dan sumber daya air. Namun, karena sebagian wilayahnya berbukit, pengelolaan lahannya harus memperhatikan aspek konservasi tanah dan air agar tetap berkelanjutan. Masih dalam pembahasan tentang kemampuan dan kesesuaian lahan pada wilayah Desa Pandansari, dari segi jenis tanah, pada wilayah ini didominasi oleh tanah kerikil, bebatuan, andosol, regosol, dan altosol, serta anisol yang berasal dari material vulkanik. Jenis tanah seperti ini umumnya cukup subur, namun juga memiliki karakteristik mudah tererosi karena berasal dari hasil letusan gunung berapi. Untuk kelas kemampuan lahan pada Desa Pandansari, wilayah ini termasuk dalam kelas 4. Artinya lahan memiliki keterbatasan cukup tinggi untuk kegiatan budidaya. Faktor pembatas utamanya adalah erosi dan topografi yang miring, serta adanya potensi bencana alam seperti erupsi. Dari segi erosi, topografi di daerah ini berupa perbukitan dengan variasi geologi yang kompleks, sehingga membuat wilayahnya rentan terhadap erosi dan longsor. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan lahan yang hati-hati dan mempertimbangkan kondisi fisik tanah serta kemiringan. Untuk terkait bencana alam, Desa Pandansari merupakan desa yang dekat dengan Gunung Kelut. Gunung Kelut terakhir mengalami erupsi besar pada tanggal 13 Februari tahun 2014. Letusan tersebut melontarkan material piroklastik hingga mencapai ketinggian 17 km. Bahkan materialnya tersebar hingga ke kota Garut dan juga kota Bandung. Desa Pandansari sendiri merupakan daerah yang paling dekat dengan kawah Gunung Kelut, yaitu sekitar 7 km. Oleh karena itu, desa ini termasuk wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa wilayah di sekitar Gunung Kelut, terutama pada Desa Pandansari, memiliki potensi bahaya yang tinggi. Dikarenakan kondisi geologinya, topografi yang curam, serta ancaman erupsi gunung berapi. Desa Pandansari memiliki kondisi air yang relatif melimpah. Air bersumber dari PDAM, mata air, sungai, dan air hujan yang ditampung di waduk, serta dialirkan melalui sistem pipanisasi alami. Terdapat 5 sungai utama yang melintasi desa, di antaranya Sungai Sambung, Konto, Nambaan, Nogo, dan Lembung. Dengan curah hujan tahunan sebesar 1.565 mm, total ketersediaan air atau supply mencapai sekitar 14 juta meter kubik per tahun. Sementara, kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian, peternakan, dan industri mencapai 10 juta meter kubik per tahun. Artinya, Desa Pandansari memiliki surplus air sekitar 4 juta meter kubik per tahun. Kualitas air di wilayah ini tergolong baik dan cukup untuk kebutuhan domestik serta kegiatan pertanian. Waduk yang ada juga berfungsi sebagai pembangkit listrik dan penampung cadangan air pada musim kemarau. Hitungan neraca air Desa Pandansari. Berdasarkan data yang diperoleh, wilayah ini memiliki curah hujan rata-rata sebesar 1.565 mm per tahun, dengan luas daerah tangkapan hujan mencapai 8,97 juta meter persegi. Melalui perhitungan, diperoleh total ketersediaan air sebesar 14.040.000 meter kubik per tahun. Angka ini menunjukkan potensi sumber daya air yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Sementara itu, melalui perhitungan kebutuhan air masyarakat dengan jumlah penduduk sebanyak 5.836 jiwa dan standar kebutuhan air layak hidup sebesar 60 meter kubik per orang per tahun, diperoleh total kebutuhan air masyarakat mencapai 312.000 meter kubik per tahun. Sehingga hasil perhitungan neraca air menunjukkan adanya surplus sebesar 13.728.000 meter kubik per tahun. Surplus ini menunjukkan bahwa wilayah Desa Pandansari memiliki kondisi ketersediaan air yang sangat baik dan masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Hitungan neraca air untuk mengetahui keseimbangan antara ketersediaan air dengan total kebutuhan dari berbagai sektor, yaitu domestik, pertanian, peternakan, dan industri. Untuk kebutuhan air domestik, konsumsi air rata-rata sebesar 80 liter per kapita per hari dan jumlah penduduk sebanyak 5.200 jiwa. Diperoleh total kebutuhan air domestik sebesar 151.840 meter kubik per tahun. Untuk sektor pertanian dengan intensitas penggunaan air sebesar 4,5 mm per hari, efisiensi irigasi 0,75 dan luas lahan pertanian 4,5 juta meter persegi, maka total kebutuhan air mencapai 9.800.000
885.000 meter kubik per tahun. Kemudian untuk peternakan dengan jumlah sapi sebanyak 800 ekor dan konsumsi air rata-rata 40 liter per ekor per hari, diperoleh kebutuhan air sekitar 11.680 meter kubik per tahun. Pada sektor industri, kebutuhan air dihitung sebesar 5% dari kebutuhan domestik, yaitu sekitar 7.592 meter kubik per tahun, sehingga diperoleh total kebutuhan air mencapai 10,03 juta meter kubik per tahun, sementara ketersediaan air dari hasil sebelumnya adalah 14,04 juta meter kubik per tahun. Dengan demikian, neraca air wilayah ini menunjukkan surplus sebesar 4,01 juta meter kubik per tahun. Desa Pandansari memiliki potensi besar di bidang pertanian dan peternakan. Untuk sektor pertanian, jenis lahan yang digunakan adalah sawah irigasi serta sebagian kecil berasal dari waduk. Komoditas utama yang dibudidayakan meliputi padi, cabai, tomat, kubis, jagung, dan bawang merah yang ditanam di lahan kering sesuai musim tanam. Pada sektor perkebunan, tanaman unggulan yang dikembangkan adalah alpukat dan durian. Namun, terdapat kendala pada penggunaan alat dan teknologi pertanian yang masih terbatas. Meskipun beberapa alat seperti traktor dan kultivator sudah tersedia, lahan pertanian yang sempit membuat akses penggunaan alat-alat besar menjadi tidak optimal. Sementara itu, di sektor peternakan, fokus utama adalah sapi perah dan kambing. Terdapat 4 pos penampungan susu yang tersebar di Dusun Sendaun, Dusun Kutut, Dusun Bales, dan Dusun Blumbang. Desa Pandansari juga menjalin kemitraan dengan PT Nestlé Indonesia untuk menghasilkan produksi susu segar berkualitas. Saat ini, jumlah ternak yang dimiliki mencakup 999 ekor sapi perah, 53 ekor sapi potong, 1.204 ekor kambing, dan 30 ekor domba. Perhitungan neraca lahan Desa Pandansari. Yang pertama adalah perhitungan ketersediaan atau suplai lahan. Dihitung dari nilai produksi beberapa komoditas, yaitu bawang merah sebesar 891.784 juta rupiah, cabai rawit sebesar 2.686.500.000 rupiah, jahe sebesar 63.500 juta rupiah, durian sebesar 14.764.113 rupiah, dan pisang sebesar 1.938 juta rupiah. Didapat total nilai produksi Desa Pandansari adalah 3.586.486.113.000 rupiah. Kemudian terdapat harga satuan beras tingkat produsen per kilogram, yaitu 13.400 rupiah, dan juga produktivitas beras yaitu 2.400. Maka ketersediaan lahan Desa Pandansari adalah 111.520 hektar aren. Selanjutnya perhitungan kebutuhan atau demand lahan. Dengan jumlah penduduk 59.879 jiwa, sehingga didapat hasil kebutuhan lahan Desa Pandansari adalah 1.995,96 sampai 2.494,95 hektar aren. Dari perbandingan ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan, terlihat bahwa ketersediaan lahan jauh lebih besar daripada kebutuhan lahan, yang artinya Desa Pandansari mengalami surplus lahan, walaupun sebagian lahan masih terdampak sisa erupsi gunung pada tahun 2014, sehingga tidak semuanya dapat digunakan secara maksimal untuk pertanian dan perkebunan. Untuk neraca udara dan vegetasi, indeks kualitas udara IKU berada di angka 152, yang mengindikasikan tidak sehat. Polutan utama berupa PM 2,5, PM10 52, CO 13, NO2 6, dan O3 13 berdasarkan weather.com. Vegetasi terembesi, pohon berbuah, mahoni, durian, alpukat, pete, dan kopi. Dan untuk RTH dikelilingi hutan, terdapat TPA, dan terdapat 6 pemakaman: Makam Sedaun, Makam Klangon, Makam Wonorejo, Makam Sambirejo, Makam Bales dan Munjung, dan Makam Pelumbang. Selanjutnya adalah neraca galian dan tambang. Komoditas utama pertambangan di Desa Pandansari adalah pasir dan batuan gunung. Area pertambangan terbentuk secara alami oleh fenomena alam, di mana pasir yang ada di puncak Gunung Kelut terbawa oleh arus air, kemudian mengendap dan membentuk kawasan pertambangan pasir. Selain komoditas pasir dan batu gunung, terdapat juga komoditas lain seperti perafilit, tanah uruk, dan bentonit. Adapun, kami juga menemukan batu granodiorit yang mengandung berbagai mineral. Berdasarkan komoditas penambangannya, maka dapat diidentifikasikan sebagai jenis bahan galian golongan C. Kondisi kegiatan operasional pertambangan saat ini masih aktif dilakukan, sedangkan sumber daya mulai menipis.
Secara operasional, kegiatan penambangan dikelola dan dimanfaatkan secara individual oleh penduduk yang memiliki lahan, yang berarti pertambangan dikelola secara pribadi sehingga belum ada timbal balik yang signifikan ke masyarakat luas untuk pembangunan desa secara kolektif. Kita dapat menyimpulkan bahwa Desa Pandansari memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor air, pertanian, dan peternakan. Namun, menghadapi sejumlah tantangan lingkungan dan tata kelola yang patut diselesaikan oleh pemerintah dengan bantuan masyarakat sekitar. Namun demikian, dengan surplus air, potensi kemitraan peternakan dengan Nestle, serta posisi strategis dekat Gunung Kelut, desa ini berpotensi dikembangkan menjadi desa agrowisata dan agroindustri berkelanjutan apabila dilakukan dengan pengelolaan sumber daya yang terpadu dan ramah lingkungan.